Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabarnya wabarakatuh. anak-anak? Baik, Bu. Negatif, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum melanjutkan ke materi, Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu London itu ibu kota negara apa? Inggris, Bu. Ya, Iqbal benar. Nah, di sini kita akan menjelaskan materi tentang kolonialisme Inggris di Indonesia. Next. Nah, siapa yang tahu gambar Raples, Bu. pertama ini? Ya, yang kedua? Sultan Hamengkubuwono. Iya, benar. Yang ketiga? Kerja Rodi atau kerja paksa, Bu. Ya, benar. Nah, next. Nah, Inggris datang ke Indonesia itu sekitar pada tanggal 18 September 1811, di mana Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Raffles sebagai penguasa pemerintahan Inggris di Hindia. Nah, Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di Indonesia itu sendiri. Nah, dia berpegang pada prinsip-prinsip dalam memerintah. Yang pertama yaitu segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat. Prinsip yang kedua yaitu peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. Yang ketiga yaitu atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat yang menggarap tanah itu dianggap sebagai penyewa. Next. Nah, adapun usaha-usaha Raffles dalam menjalankan pemerintahannya yaitu Raffles membagi Jawa menjadi 16 karesidenan. Nah, selanjutnya untuk memperkuat kedudukan dan mempertahankan keberlangsungan kekuasaan Inggris di Hindia itu, Raffles membina hubungan baik dengan pangeran atau penguasa yang membenci Belanda. Nah, sebagai realisasinya, Raffles berhasil menjalin hubungan dengan raja-raja di Jawa dan Palembang untuk mengusir Belanda dari Hindia. Next. Nah, adapun kebijakan Raffles tentang Landren atau tanam paksa, yaitu pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. Selanjutnya, Raffles juga melakukan penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi, melakukan penghapusan kerja rodi dan perbudakan. Selanjutnya, penghapusan sistem monopoli. Selanjutnya, yaitu peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Selanjutnya, nah, sekian materi hari ini. Apabila anak-anak ingin bertanya, silakan. Saya, Yang Bu. belum jelas. Iqbal, silakan. Ini pertanyaan saya, Bu. Nah, Indonesia nih dijajah oleh Inggris, tapi kenapa banyak masyarakat ini orang-orang tidak tahu kalau kita pernah dijajah oleh Inggris itu saja. Nah, sebenarnya mengapa masyarakat banyak yang baiklah Ibu akan langsung menjawab pertanyaan dari Iqbal. Sebenarnya mengapa masyarakat banyak yang tidak tahu bahwa Inggris melakukan penjajahan di Indonesia itu sendiri? Karena masa penjajahan Inggris di Indonesia itu sendiri singkat,
dari tahun 1811 sampai 1816. Nah, selanjutnya bekas ataupun yang bekas penjajahan Inggris di Indonesia itu tidak terlalu kuat di Indonesia. Bagaimana Iqbal? Baik Bu, jelas. Ya, selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Iya, Irham. Apa dampak imperialisme dan kolonialisme Inggris di Indonesia? Itu saja, Bu. Ya, baiklah. Ibu akan langsung menjawab pertanyaan dari Irham. Dampak secara umum, dampak kolonialisme dan imperialisme penjajahan di Indonesia itu sendiri ada dua, yaitu bagian ekonomi dan bagian politik. Nah, secara ekonomi, wilayah-wilayah yang pernah dijajah itu dieksploitasi sehingga membuat daerah tersebut tidak berkembang akibat dimonopoli. Nah, sementara secara politik, negara penjajah seringkali mengatur kekuasaan Indonesia atau kekuasaan lokal untuk memperoleh kemudahan dalam memiliki komunitas dagang. Nah, dalam kasus imperialisme, negara-negara jahat-jahat kehilangan seluruh haknya sebagai negara karena dikuasai oleh teritorial. Bagaimana Irham, apakah sudah jelas? Siap, paham, Bu. Terima kasih, Bu. Siapa lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, Ibu akan memberi tugas. Nanti Ibu akan share tugasnya di WA Group ya. Baik, Bu. Siap. Baiklah, mungkin pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini. Kita akan bertemu minggu depan lagi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirim ke email kalian di WA kalau sudah. Siap, Iqbal. Makasih ya. Ya, sama-sama. Ku end ke ya. Bye. Oke.